Museum Rekor Indonesia atau MURI yang dulu bernama Museum Rekor Indonesia adalah sebuah museum yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Museum ini merupakan tempat dicatatnya data prestasi superlatif yang terjadi di Indonesia, tidak terkecuali moda transportasi darat armada bus. Beberapa bus campur tangan anak bangsa ini berhasil memecahkan rekor MURI. Lantas bus apa sajakah itu? Dan oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas inilah deretan bus karya anak bangsa yang masuk Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Bus tingkat Werkudara. Di awal bahasan kita ada bus wisata milik Kota Solo yang merupakan bus tingkat pertama yang dibuat oleh tangan terampil anak bangsa yang resmi mulai beroperasi pada tahun 2011, tepatnya 20 Februari 2011 di Kota Solo yang diberi nama dengan bus tingkat Werkudara. Adapun bus tingkat Werkudara ini dibuat oleh karoseri Trisakti. Karoseri Trisakti sendiri merupakan deretan karoseri terbaik yang pernah ada di Indonesia yang didirikan oleh Bapak Widodo pada tahun 1983 dan disebut-sebut sebagai salah satu pelopor dari 6 karoseri pembuat bus tingkat ataupun bus double decker sejak video ini dibuat. Jauh sebelum double decker digunakan baik itu untuk antar kota antar provinsi ataupun antar kota dalam provinsi maupun bus pariwisata saat ini, Trisakti sudah memproduksi bus bertipe double decker untuk bus wisata milik Kota Solo yang dikenal dengan bus tingkat Werkudara. Bus tingkat Werkudara ini dioperasikan sebagai salah satu atraksi wisata. Bus tingkat Werkudara ini merupakan hasil inisiasi Pak Jokowi di tahun 2011 ketika beliau menjabat sebagai wali kota di Solo. Beliau menginginkan Solo menjadi kota wisata walaupun tidak memiliki objek wisata. Adapun bus ini memang ditunjukkan untuk menarik minat para wisatawan, namun gagasan tersebut tidak langsung terrealisasikan. Pada saat pengajuan terjadi tarik ulur hingga 2 tahun. Lalu di tahun 2011 bus ini lahir tepatnya pada tanggal 20 Februari 2011 dan diberi nama dengan bus tingkat Werkudara. Bus Werkudara Solo berwarna merah mencolok ini mempunyai tinggi 4,5 meter. Kalau duduk di atas, maka akan lebih tinggi dari lampu lalu lintas. Lebarnya sama seperti pada bus umumnya, yaitu 2,5 meter. Oleh karena itu, Werkudara hanya dapat membawa orang-orang berkeliling jalan utama di Solo saja, dan akan ada pemandu yang akan memberitahukan spot-spot penting di kota Solo. Selain itu, bus ini mendapatkan penghargaan dari Rekor MURI karena merupakan bus tingkat pertama yang langsung diproduksi oleh Indonesia sendiri. Limo Bus Sumber Alam. Salah satu armada dari perusahaan otobus Sumber Alam juga pernah mendapatkan gelar MURI sebagai modifikasi bus terpanjang di Indonesia pada zamannya yang bernama Limo Bus Sumber Alam. Adapun perusahaan otobus Sumber Alam merupakan perusahaan otobus yang bermarkas di Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah yang hampir mudah ditemui di terminal-terminal yang ada di Jawa Tengah. Perusahaan otobus yang satu ini memang tidak asing lagi bagi yang berpergian dari Jakarta menuju Jogja melalui jalur selatan. Berdirinya perusahaan otobus Sumber Alam berawal dari pendirian perusahaan otobus Tresna pada tahun 1969. Kemudian bisnis perusahaan otobus ini diturunkan kepada anak cucunya dan berganti nama menjadi perusahaan otobus hidup baru. Seperti yang disampaikan dari Sumber Alam CO.id dan beberapa referensi lainnya, perusahaan otobus Sumber Alam sendiri benar-benar berdiri pada tahun 1975 oleh Bapak Judi Setiawan Hambali dan menjadikannya sebagai perusahaan keluarga. Awal berdirinya perusahaan otobus Sumber Alam tak banyak memiliki armada dan hanya bermodalkan 6 unit bus yang melayani trayek antar kota antar provinsi atau AKAP, yaitu dari Yogyakarta menuju Jakarta ataupun sebaliknya. Kelanjutannya perusahaan otobus Sumber Alam ini terus memperluas trayeknya, baik itu antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi, hingga sekarang ini perusahaan otobus Sumber Alam mempunyai sekitar 30 lebih tujuan untuk wilayah sejabodetabek.
Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI kembali menganugerahkan penghargaan rekor. Kali ini mencatat modifikasi bus terpanjang di Indonesia pada zamannya dan memiliki 10 roda serta dilengkapi dengan fasilitas lift pada pintu bagian belakang yang diberi nama dengan 5 bus sumber alam. Bis ini pokoknya unik dan berbeda dengan bis-bis di Indonesia pada umumnya. Perbedaan yang sangat kentara terlihat pada tampilan eksterior bis ini. Bis ini mempunyai 10 roda, artinya 4 roda lebih banyak dari bus pada umumnya. Bus ini mengacu pada bus-bus Eropa yang menggunakan double gardan untuk roda belakang. Mesin yang digunakan adalah tipe Mercedes-Benz OH1521 dengan penambahan panjang sesis kurang lebih 1 meter. Jadi total panjang keseluruhan pada bus ini yaitu 13,2 meter. Karoseri tetap dipercayakan kepada rekanannya perusahaan otobus sumber alam, yaitu Karoseri Laksana Ungaran Semarang. Untuk interior bus ini dijelajali dengan berbagai perlengkapan hiburan maupun untuk peristirahatan yang akan menambah kenyamanan dalam perjalanan. Pada zamannya bus ini diklaim belum pernah ada di armada bus manapun di Indonesia. Adalah pintu lift yang ada di bagian kiri belakang. Pintu lift ini berfungsi untuk naik dan turun bagi pengguna kursi roda ataupun jika harus membawa muatan yang sangat berat. Selain itu, bus yang tercatat sebagai rekor MURI ke 3827, tepatnya pada tanggal 21 Juli 2009 ini, memiliki ruang VIP pada bagian buritannya. Di ruang tersebut ada sofa melingkar dengan satu televisi layar 42 inch. Di ruang ini, penumpang bisa menonton seperti TV, film, dan karaoke. Di bagian tengah tersedia 7 kursi empuk yang bisa dinaik turunkan, dan juga ada meja untuk tempat makan sebari menonton televisi LCD 21 inch. Ya, pokoknya mewah banget lah pada zamannya. Maka tidak heran 5 bus milik perusahaan otobus sumber alam ini masuk sebagai rekor MURI. Perusahaan otobus Sinar Jaya. Yang pernah menyandang rekor MURI selanjutnya adalah perusahaan otobus yang berasal dari Bekasi, Jawa Barat, yaitu perusahaan otobus Sinar Jaya. Perusahaan otobus Sinar Jaya merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi darat dengan armada busnya. Perusahaan otobus yang berkantor pusat di daerah Bekasi, Jawa Barat ini didirikan pada tahun 1982 dan tetap berkembang hingga sekarang ini. Di awal berdirinya, perusahaan otobus yang satu ini dikenal karena menggunakan model bus kapsul. Di kala itu, model bus seperti ini tengah menjadi tren yang diminati di kalangan perusahaan otobus maupun di kalangan masyarakat. Perusahaan otobus Sinar Jaya ini dikenal setia menggunakan sasis bus Hino. Beberapa sasis bus yang digunakan seperti Hino seri RG dan seri RK8, baik yang lawas maupun yang terbaru. Selain itu juga menggunakan sasis kelas premium seperti RN285 dan RK Turbo. Bus Sinar Jaya saat ini melayani berbagai jurusan seperti dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dengan berbagai kota tujuan di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, perusahaan otobus Sinar Jaya juga kini telah menambah rute sampai ke Pulau Sumatera, tepatnya membuka rute dari Lampung menuju Yogyakarta pulang pergi. Dulu perusahaan otobus Sinar Jaya pernah menjadi bus antar kota antar provinsi terbaik 6 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009, dan juga di tahun 2010. Saking banyaknya penghargaan yang diperoleh oleh perusahaan otobus Sinar Jaya ini membuatnya masuk ke rekor MURI sebagai perusahaan angkutan penerima penghargaan terbanyak dalam bidang pelayanan 6 kali berturut-turut. Oke guys, selain ketiga bus yang pernah menyandang rekor MURI yang telah kita bahas tadi, mungkin ada informasi dari kalian bus lain yang pernah masuk rekor MURI. Silahkan komen di bawah. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.